Ya, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Ya, harapan adalah titik awal iman, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-12 mengatakan, harapan yang tertunda akan menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Maka dari itu, harapan sangatlah penting bagi kita. Tanpanya, kita pasti tidak akan bisa memiliki iman. Karena iman adalah substansi dari segala apa yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita awali ibadah kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan. Ada Yesus yang selalu peduli. Selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus. Selalu mengerti. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia berikan nyawanya bagi kita. Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus, oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Tuhan, Engkau selalu peduli kepada kami. Engkau selalu mengerti segala isi hati kami, Tuhan.
Engkau selalu menolong kami di saat orang lain tidak dapat menolong kami, Tuhan Yesus. Engkau telah membuktikan segalanya lewat cinta-Mu, Tuhan. Begitu besar pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan. Engkau rela disiksa, Engkau rela disalib hanya untuk menolong kami, Tuhan. Sekaranglah waktunya bagi kami untuk berkorban bagi-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita panggil Yesus. Yesus, Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Atas hari yang indah ini, Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah di hari yang indah ini, Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami, Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai jalannya ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya untuk menyenangkan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami, Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita semua boleh ada sampai saat ini. Itu semua bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Sebab Tuhan Yesus telah bangkit, sebab Tuhan Yesus telah menolong kita semua. Tuhan telah meloloskan kita dari segala dosa. Mari kita pujikan, bangkit serukan nama Yesus. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat.
Puji nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini bisa tertanam dalam hati kita. Amin. Sebelumnya, mari kita bersama-sama kita pujikan Dia Hanya Sejauh Doa. Gelisah di hatimu, bila dalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. bila kau rasa gelisah, seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. bila cobaan menggodai hatimu, Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia
Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu hadir di setiap doa kami Tuhan. Engkau selalu ada di saat kami membutuhkan-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak bisa melihat Engkau secara langsung, tapi kami bisa merasakan bahwa Engkau ada di dekat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Bimbing setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti rahasia firman yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkati selalu, berikan kesehatan selalu buat hamba-Mu Tuhan, sehingga beliau dapat menyampaikan rahasia firman-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu pagi ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya bagi sidang jemaat Gereja Pantai Kosta Tabernakel yang di Lumajang dan juga ada yang di Jatiroto. Bahkan saudara-saudara sekalian yang pada saat ini bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah raya minggu kedua dari bulan April 2001. Shalom bagi kita semua. Semoga kita terpelihara tubuh jiwa roh kita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini kita mempersiapkan diri kita, waktu kita, perhatian kita untuk kembali menerima asupan dari firman Tuhan. Oleh karena kita sebagai orang-orang percaya tidak akan dapat bertumbuh baik, bahkan tidak akan bertumbuh apabila kita tidak menerima asupan rohani berupa firman Allah yang kita terima secara teratur. Sama halnya dengan kehidupan jasmaniah kita. Kita membutuhkan kapan kita waktu makan, minum, istirahat, dan lain sebagainya. Biarlah pagi ini, saudaraku, kita khususkan pikiran, hati, dan jiwa kita untuk menghadap Tuhan, menerima makanan rohani. Saya akan mengajak kita semua memulai membaca di dalam firman Allah 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-6. Di sini, saudaraku, kita bisa melihat Rasul Paulus
mengatakan firman Allah ini di dalam suatu tekanan. Yang ini harus kita perhatikan. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting. Nah, ini tekanannya, saudaraku. Sebab yang sangat penting. Bukan artinya yang lain itu tidak penting, bukan. Tetapi hari ini, detik ini, kita menghadapi sesuatu yang berkepentingan dengan kehidupan kita. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Jadi Rasul Paulus ini seorang yang khusus, saudaraku. Dia tidak akan berkata-kata sebelum dia mengalami apa yang dia alami. Sehingga pada waktu dia menyatakan itu, benar-benar hal itu pernah terjadi di dalam kehidupannya. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi ini jelas sekali, saudaraku, bahwa Rasul Paulus ini mengalami kelepasan, pengampunan dosa, kelegaan, sehingga ia dapat berkiprah sedemikian luasnya di dalam pelayanannya. Oleh karena dia mengalami bahwa segala dosa-dosanya itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini mutlak, saudaraku. Tidak mungkin seorang hamba Tuhan atau seorang anak Tuhan dia bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan bebas. Padahal di dalam kehidupannya dia masih terbelenggu, terikat dengan dosa. Tidak mungkin, saudaraku. Tidak ada keleluasaan. Merupakan suatu ikatan yang membuat manusia itu sangat terbatas di dalam melakukan pelayanan. Rasul Paulus mengatakan ialah bahwa Yesus itu telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi termasuk dosa sendiri, saudaraku. Sesuai dengan kitab suci. Nah ini, saudaraku, Rasul Paulus dia menceritakan hal ini bukan hanya angan-angan, bukan hanya sesuatu yang keluar dari pikirannya begitu saja. Tetapi dia mengkaitkan ini dengan nubuatan dari kitab suci. Nah, apa isi nubuatan ini, saudaraku? Di sana kita bisa dikuatkan di dalam Yesaya pasal 53. Yesaya 53 ayat yang kelima, Rasul Paulus menunjukkan apa yang dimaksudkan dengan sesuai kitab suci. Oleh karena begini, saudaraku, pengalaman-pengalaman atau riwayat sejarah Kristus itu tidak berjalan begitu saja. Dia tidak berjalan sendirian, tetapi selalu ada backup dari firman Allah di dalam perjanjian lama. Itu yang merupakan kekuatan dari perjanjian baru ini. Supaya orang meyakini dan mengerti bahwa itu bukan pekerjaan manusia, tetapi betul-betul pekerjaan Tuhan. Yesaya ini, saudaraku, mencatat hal itu ratusan tahun sebelum Yesus itu dilahirkan. Sebelum Yesus mengalami kematian di atas kayu salib. Yesaya sudah mengatakan 53 ayat yang ketiga, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini pengalaman, saudaraku, Rasul Paulus ini untuk menceritakan sesuatu yang penting. Jadi bukan hanya cerita yang lewat begitu saja, tetapi dia menyatakan itu dengan dukungan nubuat dari firman Tuhan. Saudara, kesempatan ini saya ingin, saudaraku, membuat
saudara tidak akan melupakan peristiwa ini, saudaraku, maka saya berkeinginan untuk mengajak kita semua, saudaraku, untuk membaca suatu kejadian di dalam Perjanjian Lama, supaya hal ini tidak mudah untuk dilupakan. Apabila saudara pagi ini mendengar cerita di dalam Perjanjian Lama ini, saudaraku, yang berbicara tentang salib Kristus yang sudah diterima oleh Rasul Paulus, maka hal ini tetap berlaku hingga pada saat ini, tetapi kita tetap mengacu kepada nubuatan dalam Perjanjian Lama yang disajikan di dalam suatu cerita. Kita melihat di dalam Bilangan pasal 21. Ini cerita mengenai bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, dan dia mengelana di dalam padang gurun, dan sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan, orang yang begitu beringas, orang yang tidak terbangunkan secara mental spiritualnya dalam penjajahan Mesir, diperbudak, maka bangsa ini begitu keluar dari Mesir merupakan suatu bangsa yang harus dididik ulang oleh Allah supaya menjadi bangsa yang betul-betul milik Tuhan secara sempurna. Dalam perjalanan bangsa Israel ini ngomel-ngomel, saudaraku. Kita lihat ayat yang keempat, Bilangan 21 ayat keempat. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mentalnya gugur, saudaraku. Oleh karena dia menghadapi sesuatu yang baru, yang tadinya dia merasa terbiasa dengan Mesir dalam perbudakannya, tetapi sekarang begitu dia menjadi orang yang merdeka dan dia harus hidup mandiri, harus menambah pengetahuan dan lain sebagainya. Dia tidak tahan, saudaraku. Di dalam perjalanan dia mulai tidak dapat menahan hatinya di tengah jalan. Ayat kelima, lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Ini sering terjadi, saudaraku. Bukan hanya pada zaman dulu, sampai zaman sekarang. Bagaimana kalau anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, disuruh melepaskan diri dari dosa, salah paham, ngomel sama Allah. Ini tidak boleh, gitu tidak boleh, harus begini, harus begitu. Bukan maksud Tuhan untuk membatasi kita dengan semena-mena, tetapi Tuhan mau mengajar kita masuk di dalam pengalaman-pengalaman yang baru, di dalam kelepasan hidup kita dari dosa, supaya kita lebih leluasa, supaya kita lebih cepat untuk kita memperoleh kedewasaan rohani kita. Tetapi ini kebalik, saudaraku. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Bukan hanya Allah saja, melawan pimpinannya, melawan Musa. Jadi Allah dilawan, pimpinannya dilawan. Dan kemudian dia mengeluarkan kata-kata yang mengatakan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami sudah muak. Beda dengan Mesir, beda dengan dunia. Kita seringkali
mendapatkan sesuatu dengan kelihatannya melimpah-limpah, tapi sebetulnya di dalam kelimpahan dunia ini kita diperbudak oleh dunia di dalam dosa. Tetapi pada waktu Tuhan mengajarkan kita untuk hidup mandiri di dalam Dia, maka kita seringkali ngomel, kita seringkali salah paham, marah-marah terhadap Tuhan. Seperti bagaimana bangsa Israel pada waktu dia keluar dari Mesir. Dan yang paling celaka, saudaraku, Israel bukan saja mengatakan di sini tidak ada roti, di sini tidak ada makanan, tidak ada air. Tetapi yang lebih jahat lagi, saudaraku, Israel mengatakan, dan akan makanan hambar ini kami telah muak, belenek. Apa sih makanan hambar ini? Apa betul ada makanan hambar? Padahal Tuhan memelihara perjalanan Israel ini, saudaraku, dengan roti dari surga yang dalam bentuk yang dinamakan manna. Itu adalah suatu makanan yang disediakan oleh Allah kepada Israel di dalam perjalanan di padang gurun, supaya mereka boleh hidup. Apakah rasanya hambar? Sesungguhnya tidak. Ini Israel mengada-ngada, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan mana itu terasa manis seperti madu. Ada rasanya. Tetapi Israel melecehkan manna itu, yang adalah firman Tuhan. Itu sudah dikatakan bosen aku dengarkan firman Tuhan. Saudara, jangan sampai hal ini terjadi. Jangan sampai hal ini terjadi. Oleh karena jikalau hal ini terjadi, saudaraku, maka kerugian itu yang terbesar adalah di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi oleh karena itu, saudaraku, Tuhan mau memberikan suatu peringatan kepada Israel. Apa yang Tuhan lakukan? Ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung antara bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Kerugiannya besar, saudaraku, dari bangsa itu sendiri. Maka Tuhan memerintahkan ular-ular tedung, ular biludak itu, untuk memagut orang-orang Israel yang ngomel-ngomel, marah-marah. Itu tanpa disadari, saudaraku, itu menciptakan dosa. Dosa itu digambarkan sebagai ular tedung itu akan timbul dari tanah yang dia pijak. Maka ular atau dosa itu memagut orang-orang Israel itu. Dan racun ular itu adalah dosa, adalah maut. Ular itu sendiri menggambarkan dosa, racun itu menggambarkan maut. Sehingga banyak orang-orang Israel mati bergelimpangan di padang gurun. Kita belajar, saudaraku, dalam hal ini. Apakah tidak sedemikian banyak orang-orang Kristen yang tadinya begitu mendambakan kemerdekaan, kelepasan, dan Tuhan mengajarkan sesuatu kemandirian terlepas dari dosa dunia ini. Maka orang itu tidak tahan, bahkan menjadi melawan kepada Allah, melawan kepada pimpinan, melawan kepada gereja. Nah ini, saudaraku, tanpa disadari, orang itu sudah berada di antara dosa. Dan dosa itu akan memagut dia, dan racun dosa itu adalah maut yang membawa kematian yang kekal. Saudara, kita baca ayat yang ke-7. Apa yang diperbuat oleh Israel pada waktu itu? Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa
Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan melawan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Jadi saudaraku, kita mendapat suatu contoh di dalam cerita ini, bahwa tidak ada jalan lain yang terbaik yang harus kita lakukan apabila kita merasa bahwa dosa itu semakin kuat, bahkan meracuni kehidupan kita. Dan kita melihat akibat-akibat yang ditinggalkan oleh dosa itu. Maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain kita kembali kepada Allah. Selain kita kembali kepada iman kita, kepada firman Allah, supaya hal itu terselesaikan di dalam hikmat Allah secara tuntas. Israel pada akhirnya datang mendapatkan pimpinannya Musa, dan dia mengaku bahwa kami sudah berdosa oleh karena perkataan kami melawan Tuhan dan menentang Engkau. Berdoalah Musa kepada Tuhan supaya dijauhkan malapetaka ini dari kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Ini juga teguran bagi seorang pemimpin, saudaraku, supaya seorang pemimpin ini mempunyai hati yang legowo, mempunyai hati yang menerima, bukan hati yang menolak. Bisa saja Musa mengatakan, itu urusanmu oleh karena kamu sendiri yang berdosa terhadap Tuhan. Urus sendiri urusanmu. Tidak, saudaraku, harus tidak demikian. Seorang hamba Tuhan, sebagaimana Musa ini sekalipun disakiti hatinya, ditentang dia sebagai seorang pemimpin, tetapi manakala Israel itu datang kepadanya dengan memohon suatu pengampunan, suatu pertolongan, maka Musa ini berdoa dan dia menanyakan kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut oleh ular itu, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Jadi Allah memerintahkan kepada Musa, buatlah satu lembaga serupa ular tedung dan gantungkan, taruhkan itu pada sebuah tiang. Maka apabila seorang yang telah digigit oleh ular tedung yang keluar dari tanah itu, dan orang itu melihat akan lembaga ular yang ada di tiang itu, maka orang itu tidak akan mati dan tetap hidup. Ini suatu gambaran, saudaraku. Tidak ada cara lain untuk kita dapat bertahan hidup selain harus kita kembali kepada Tuhan dan kembali melihat kuasa Tuhan, kuasa pengampunan di dalam bentuk ular yang tergantung pada tiang itu. Apa ini artinya, saudara? Ayat 9 mengatakan demikian. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang yang terpagut oleh ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini artinya, saudaraku, suatu nubuat bahwa ular itu, saudaraku, adalah dosa. Dan tembaga itu dalam bahasa Alkitab adalah hukuman. Dosa yang mengakibatkan hukuman yang seharusnya ditanggung oleh orang-orang Israel oleh karena perbuatannya,
itu sudah diambil alih, ditaruh di atas tiang yang berbicara tentang salib Tuhan. Dan di sana dosa, hukuman, kutukan kita telah digantikan oleh Yesus di atas kayu salib. Ini saudaraku berbicara tentang kuasa salib. Dan kita sudah membaca suatu kisah, yang kisah ini juga merupakan suatu nubuatan saudaraku, sehingga kita tidak akan melupakan bagaimana kuasa salib itu bekerja di dalam kehidupan kita ini. Jadi saudaraku, di dalam hal ini kita diperingatkan bahwa Tuhan ingin melepaskan kita dari tekanan-tekanan keduniawian ini yang membuat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan hanya untuk keduniawian, dan kita banyak menerima hasilnya yang kita dambakan, yang kita kira itu baik. Sebetulnya itu merupakan suatu ikatan-ikatan bagi kerohanian kita. Manakala Tuhan menghendaki kita keluar dari zona yang sedemikian, dari comfort zone, maka seringkali kita tidak memahami kehendak Tuhan. Dan kita sering ngomel-ngomel kepada Tuhan, ngomel-ngomel kepada pimpinan-pimpinan, sehingga kita mengalami sesuatu yang lebih buruk. Tetapi Tuhan memberikan jalan, mengingatkan kepada kita, tidak ada jalan lain. Kita minta ampun, bertobat kepada Tuhan, dan kita melihat bagaimana Yesus itu sudah mati bagi kita untuk mengampuni segala dosa kita, dan Dia mengembalikan kehidupan kita untuk kita boleh berlanjut di dalam perjalanan kerohanian kita. Mari saudaraku, kita lanjutkan sekarang. Jadi tadi itu ayat yang ketiga di dalam 1 Korintus 15 tadi. Kita bisa melihat bagaimana kuasa salib itu yang sudah dialami oleh Rasul Paulus, dan itu juga akan dialami oleh kita. Kemudian kita baca ayat yang keempat. Bahwa Ia telah dikuburkan, bahwa Yesus itu yang telah mati di atas kayu salib, Ia dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini lagi saudaraku, Rasul Paulus menceritakan kematian Tuhan sesuai dengan kitab suci. Maka Rasul Paulus juga menceritakan tentang kebangkitan ini sesuai dengan kitab suci. Apa yang dimaksud sesuai dengan kitab suci? Adalah nubuatan, saudara. Nubuatan tentang Yesus yang mati dan bangkit. Kebangkitan Yesus itu bukan begitu saja, tetapi sudah dibicarakan pada zaman Daud, pada zaman raja-raja. Bahkan seluruh isi Alkitab Perjanjian Lama itu ada kait-mengkait dengan kematian, kebangkitan tentang Yesus Kristus. Tetapi dalam hal ini saudaraku, Rasul Paulus ingin menyatakan hal yang penting, bahwa kematian atau kuasa salib itu, dan sekarang kuasa kebangkitan itu, semuanya sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Kita baca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dari Mazmur 16 mengatakan demikian. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ini yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa Yesus mati bagi dosa kita, tetapi Dia bangkit oleh karena Dia adalah Tuhan yang telah mengalahkan maut itu. Dan ini bukan sesuatu yang begitu saja, tetapi mempunyai kekuatan yang dinubuatkan oleh firman Allah
di dalam Mazmur yang telah kita baca tadi. Atau kita tambah lagi, kita baca ayat yang ke-8 dari Mazmur ini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Inilah nubuat tentang kematian Yesus dan kebangkitannya di dalam pemeliharaan Tuhan, saudara, yang luar biasa. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang kelima dari 1 Korintus 15 ini. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini berkesinambungan, saudaraku, dan ini penting. Ini penting. Bahwa Ia telah menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada Kefas atau Petrus, dan kemudian kepada ke-12 murid, sampai kepada 500 sahabat. Bukan 1, 2, 12, bukan, saudaraku. Ratusan, 500 saudara-saudara menerima penglihatan tentang kebangkitan Yesus. Melihat bagaimana Yesus itu tampil bangkit dari orang mati. Yesus bangkit menampakkan diri untuk memberitakan kerajaan surga. Dan juga Dia mau untuk mengantisipasi orang-orang yang menolak kebenaran ini, saudaraku. Dan kita tahu dengan tepat bahwa kebangkitan Yesus ini, saudaraku, ini yang paling ditakuti oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus ini merupakan suatu bencana bagi kehidupan mereka di dalam hal kesombongan mereka yang mengaku bahwa mereka itu mengenal Allah. Dan mereka menutup-nutup kebenaran ini. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, maka orang-orang Yahudi, Farisi, dan ahli-ahli Taurat ini tidak segan-segan untuk menyuap tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus. Dan dengan rekayasa orang-orang Farisi ahli Taurat ini mengajarkan kepada tentara-tentara Romawi, apabila engkau ditanya oleh kaisar, maka jawablah bahwa murid-murid Yesus datang pada tengah malam dan mencuri jenazah Yesus. Dan mereka dapat uang. Tetapi saudaraku, saya tidak yakin itu tentara-tentara Romawi itu bisa hidup. Mereka dapat uang tapi tetap mati. Oleh karena pemerintahan Romawi itu sangat-sangat disiplin, saudaraku. Bagaimana mungkin tentara-tentara Romawi yang sedemikian perkasa dia bisa kalah dengan murid-murid Yesus? Lari terbirit-birit, dan kemudian jenazah Yesus dicuri oleh para murid. Dan kemudian tentara itu waktu diinterogasi, berani-beraninya dia ngomong begitu. Sekalipun mereka itu terima uang, saudaraku, mereka itu akan mati juga oleh hukuman kaisar. Jadi di dalam hal ini tidak ada keselamatan dengan cara berbohong. Tetapi hal itu sudah tersiar. Memang kebohongan itu yang dipakai, saudara. Bahkan hingga saat ini, orang Israel itu sendiri sangat-sangat menolak tentang Yesus sebagai Mesias. Tetapi bagi kita, orang-orang bangsa kafir ini, telah menerima sesuatu anugerah sehingga kita mempunyai iman terhadap Kristus dan kita mempunyai pengharapan atas kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi saudaraku, kita melihat
bahwa kebangkitan Yesus ini untuk memproklamirkan keberadaannya, memproklamirkan tentang kemenangannya atas maut. Dan jikalau kita melihat lagi hal-hal yang terpenting seperti tadi yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka kepentingan dari Tuhan yang memuncak ialah selain dia memproklamirkan itu, dia memberikan amanat agung kepada para murid. Nah, saudaraku, kita melihat di sini bahwa apa yang dimaui oleh Tuhan ialah Tuhan ingin memakai kehidupan kita. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-16. Setelah Tuhan Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari di antara para murid dan mengajarkan tentang kerajaan surga, maka tiba saatnya Yesus meninggalkan mereka untuk kembali ke surga. Mengapa dia harus kembali ke surga? Oleh karena dia adalah pemilik surga. Kita lihat dalam Matius 28 ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara bisa melihat di sini dan bisa mempelajari. Sekalipun mereka telah melihat Yesus, mereka melihat, menyaksikan kebangkitan Yesus dari kematian, tetapi ada dari mereka yang ragu-ragu. Saudara, ini membuktikan kepada kita bahwa kelanjutan perjalanan kehidupan rohani kita itu bukan hanya dengan mata kepala kita sendiri, bukan dengan hanya mata kita untuk melihat dan kemudian kita percaya. Tetapi kita perlu Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan kita, saudaraku, untuk secara pribadi mengajar kita, memberi pengertian kepada kita, meyakinkan kita akan keberadaan Yesus di dalam kematian dan kebangkitan sampai pada kemuliaannya. Ini sangat penting, saudaraku. Ayat 17 dari Matius 28, saya ulangi. Ketika murid-murid melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah." Saudara perhatikan ini. Pergilah. Jadi Tuhan itu, saudaraku, menghendaki supaya kita ini pergi. Bukan untuk pergi kelayapan, tetapi pergi untuk memberitakan tentang Yesus, tentang firman Allah, tentang Injil ini, saudaraku. Ada waktunya, saudaraku. Tuhan mengatakan, "Mari datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu, yang terbeban berat, belajar kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ada waktunya, saudaraku. Dulu, kalau kita di dalam keadaan tertekan oleh dosa, tertekan oleh keduniawian ini, dan kita merasa payah di dalam hidup, dan kita tidak tahu harus kemana, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan mengundang kita, "Mari engkau yang lelah, engkau yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tetapi setelah kita menerima, saudaraku, sesuatu dari Tuhan, atau hukum-hukum Tuhan yang membebaskan kita, maka kita harus pergi untuk memberitakan tentang pembebasan itu, tentang pekerjaan Yesus yang membebaskan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Ini merupakan janji Tuhan, saudaraku, di dalam kehidupan kita ini, supaya kita boleh mengerti dan kita tidak gugur di dalam jalan hidup kita, saudaraku. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh. Setelah bagaimana Rasul Paulus itu menyatakan hal-hal yang penting, yang antara lain sudah kita lihat dan baca lagi, yaitu berita tentang salib, berita tentang kebangkitan, berita tentang penampakan Yesus dan kenaikannya ke surga. Dan dia memberikan amanat agung. Kalau kita rangkum hal ini, saudaraku, pada ujungnya ialah Tuhan itu ingin mengestafetkan pekerjaan kerajaan surga itu kepada manusia-manusia yang telah dipilihnya. Nah, ini saudaraku yang menjadi permasalahan hidup kita sekarang di dunia ini. Sering saya katakan bola ada di tangan kita. Tuhan sudah memberikan hak wewenang dan kuasa itu untuk kita kerjakan. Tetapi sekarang apa yang menjadi sikap kita? Kita lihat, saudaraku, di dalam Efesus pasal yang keempat. Ini masih tetap Rasul Paulus yang berbicara. Dia seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan, saudaraku. Dia menjelaskan hal yang sedemikian di dalam Efesus 4 ayat yang ke-9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga turun ke bagian bumi yang paling bawah. Saudara perhatikan, ya. Ayat ini menunjukkan, saudaraku, bagaimana firman Tuhan juga mengatakan bahwa ia mati, dikuburkan, turun ke dunia orang mati untuk memproklamirkan kemenangannya atas kayu salib. Jadi saudaraku, di dalam kehidupan Yesus pada waktu dia tersalib, mati, dikuburkan, maka di dalam roh dia pergi ke alam kematian. Dan di sana dia memproklamirkan kemenangannya atas maut. Kalau saudara mau baca itu, saudaraku, itu ada di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 18 dan ke-19. Itu saudara boleh baca sendiri, supaya saudara diyakinkan. Kemudian ayat yang ke-10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk apa? Untuk memenuhkan segala sesuatu. Memenuhkan di sini menggenapi, saudaraku. Bagaimana Tuhan menjanjikan tentang tempat kita di sorga. Tuhan naik ke surga. Dia mempersiapkan tempat bagi kita. Dia memenuhi, menggenapkan segala janji yang telah dikatakannya. Bahkan lebih dari itu, saudaraku, Tuhan Yesus menggenapkan janjinya akan pencurahan Roh Kudus, Roh Penolong yang akan membawa jemaat Tuhan di zaman akhir ini untuk mampu menjadi orang-orang yang melaksanakan amanat agung itu. Tanpa Roh Kudus, saudaraku, kita tidak punya suatu power, keyakinan untuk menyampaikan kebenaran ini. Tetapi Tuhan mengatakan apabila Roh Kudus itu ada padamu, maka engkau akan diyakinkan tentang kebenaran, tentang penghukuman, tentang apapun yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada suatu keyakinan, saudaraku.
Coba kita baca supaya itu jelas, saudaraku, tentang pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat di dalam Yohanes 16. Yohanes 16, kita mulai membaca di dalam ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku kembali pergi kepada Bapa. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus itu kepadamu. Dan jikalau Roh Kudus itu datang, Ia akan menginsafkan. Nah ini saudara. Jadi tugas dari Roh Kudus itu menginsafkan, meyakinkan. Kalau kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus itu, jangankan kita mau menginsafkan, mau meyakinkan orang lain, diri kita sendiri pun masih ragu-ragu. Sekalipun kita mendengar Tuhan Yesus itu hidup, tetapi ada orang, firman Tuhan mengatakan, ada orang yang bisa menyembah Dia, tapi ada orang yang ragu-ragu. Tetapi keraguan-raguan ini akan sirna apabila Roh Kudus itu akan datang di dalam kehidupan kita. Dan jikalau Ia datang, ayat yang ke-8, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Pertama, kebenaran. Kedua, dan penghakiman. Tiga, ini hal yang sangat penting. Akan dosa, yang pertama tadi, oleh karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi orang itu akan tetap tinggal di dalam dosanya oleh karena tidak mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Bagaimana dia bisa mempercayakan oleh karena dia tidak yakin? Kemudian yang kedua, akan kebenaran. Akan kebenaran ini karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya kebenaran ini adalah Yesus yang datang dari surga dan Dia kembali ke surga, dan kita tidak melihat wujud Yesus lagi di dalam kemanusiaannya di bumi ini. Dan ini kita percaya, saudaraku, bahwa Allah pernah berinkarnasi menjadi manusia. Dan Dia setelah menyelesaikan tugasnya, Dia kembali ke surga. Dan kita tidak melihat lagi. Sekalipun kita tidak melihat, maka kita percaya oleh karena itu yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Yang ketiga, akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum, berarti Yesus telah menang atas maut. Dan penghakiman itu kita percaya oleh karena Yesus akan kembali ke dunia ini untuk menghakimi, untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Jadi jikalau kita ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudaraku, maka kita memperoleh hal-hal yang semacam ini. Kita menginsafi, kita meyakini akan dosa. Itu yang pertama. Akan kebenaran, itu yang kedua. Akan penghakiman. Sehingga kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menjalankan amanat agung ini, saudaraku. Kita lanjut ayat yang ke-11 di dalam Efesus 4. Ini merupakan ayat-ayat terakhir yang kita perhatikan, saudaraku. Dan ialah, Yesuslah yang memberikan kepada kita. Apa yang diberikan? Setelah Dia naik ke surga, melampaui langit dan melampaui bumi yang paling dalam sekalipun. Dan Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan bukan hanya itu saja. Dan Ia telah memberikan kepada kita, pertama, rasul-rasul
nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan guru-guru. Mengapa, saudaraku? Oleh karena Tuhan memberikan anugerah, karunia, kemampuan kepada orang-orang yang diutusnya. Di antara mereka adalah nabi-nabi, rasul-rasul, gembala-gembala, guru-guru, penginjil. Tetapi dalam hal ini hati-hati, saudara, hati-hati. Bahwa nabi-nabi dan rasul-rasul itu sudah selesai eranya. Pada waktu Yesus sudah kembali ke surga, maka era itu sudah selesai. Oleh karena Ibrani mengatakan kalau dulu Allah itu berbicara lewat para nabi, tetapi pada zaman akhir ini dia langsung berbicara melalui anaknya. Setelah itu tidak ada lagi, saudaraku. Nabi-nabi, rasul-rasul itu sudah selesai. Yaitu pada saat Yesus kembali ke surga, itu sudah selesai. Tetapi jawatan atau karunia-karunia itu diberikan kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, tetapi mereka punya anugerah kenabian, kerasulan. Itu tetap ada, ditinggalkan oleh Tuhan di dalam dunia ini, di gereja-gereja, di tempat di mana kita ini digembalakan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Dan Tuhan memberikan hamba-hambanya berupa rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala, dan para guru. Manfaatkan, saudaraku. Di dalam gereja Tuhan harus ada orang-orang yang semacam ini. Jadi gembala bukan single fighter, bukan. Tetapi paling tidak dia bisa tegak kalau dia didampingi oleh guru dan penginjil. Kalau dia berjalan seorang diri, saudaraku, itu bukan rencana Tuhan. Tuhan tidak hanya mengatakan, aku meninggalkan gembala-gembala. Tidak. Tetapi ada 5 yang merupakan tangan Tuhan untuk mengerjakan sidang jemaat, untuk mengerjakan kehidupan rohani yang berkembang dari orang-orang percaya. Inilah era kita. Ayat 12, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, mempunyai saling kepedulian, tidak iri dan tidak dengki, tetapi mempunyai rasa solidaritas yang tinggi antara saudara-saudara seiman di dalam ladang Tuhan. Ini yang dimaui oleh Tuhan, saudaraku. Sehingga kehidupan gereja Tuhan di dunia ini tetap berdiri tegak di dalam rencana Tuhan. Ayat 13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus atau anak Allah ini, mempunyai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dikatakan yang di sini, saudaraku, yang paling ditekankan ialah kedewasaan penuh. Jadi jangan lagi seperti kanak-kanak di dalam rohani, saudara. Dan ini harus serius, harus kita kerjakan, harus kita alami, saudaraku. Supaya kita mengerti bagaimana orang yang dewasa itu, dia bertanggung jawab atas segala pilihannya. Orang dewasa itu, saudaraku, bisa berpikir. Berpikir itu definisinya memilih, memilah, menentukan. Itu baru orang dewasa yang mampu berpikir,
Kalau masih anak-anak itu tidak bisa berpikir. Jadi inilah yang Tuhan mau, saudaraku. Supaya kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan secara pengenalan yang utuh kepada Kristus. Sebagai ayat yang terakhir sekali, saudaraku, saya tidak ingin melewatkan ini. Saya akan menunjukkan kepada kita semua bagaimana sikap kedewasaan seorang anak Tuhan, saudaraku, di dalam perjuangan hidupnya. Di dalam mengolah bola yang ada di tangan. Kita lihat di dalam 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Ini ayat-ayat yang sangat penting, saudara. Ya. Ayat yang kelima. Justru karena itu, kamu harus dengan serius, dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh berusaha. Ini kalau orang tidak dewasa tidak bisa, saudara. Anak-anak itu tidak pernah sungguh-sungguh. Anak-anak itu mainan, guyonan. Tapi kalau orang sudah dewasa, dia malu untuk main-main. Dia akan serius, dia bersungguh-sungguh. Dan dia akan berusaha dengan tanggung jawab. Apa? Untuk menambahkan imannya itu kepada perbuatan-perbuatan yang baik, kepada kebajikan. Dan perbuatan-perbuatan yang baik itu, dia akan mengalami suatu pengalaman-pengalaman, saudara. Sehingga di dalam pengalaman-pengalaman perbuatannya, pengetahuannya semakin bertumbuh. Oleh karena dia praktek, saudara. Ini pekerjaan orang dewasa. Anak-anak tidak bisa mikir kayak gini. Ayat yang ke-6. Dan pengetahuan itu akan menimbulkan kemampuan apa? Penguasaan diri. Orang yang sudah dewasa itu tenang, saudara. Oleh karena dia banyak pengalaman. Dia tidak gegabah. Pengetahuannya cukup. Tidak gampang jeplak ngomongnya. Dia menguasai diri. Menguasai mulutnya. Ini orang dewasa. Kalau anak-anak tidak bisa, saudara. Kalau anak-anak itu tahu apa langsung dia ngomong. Tidak bisa dia menguasai diri. Kemudian ketekunan. Dia akan punya endurance, punya stamina untuk melakukan itu dengan tekun. Itu bisa terlihat dari perbuatan kesalehannya. Dari ketekunan kepada kesalehannya. Dari kesalehan itu akan berkembang, terekspresi di dalam perbuatan-perbuatan saling mengasihi kepada saudara-saudara seiman. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Dia akan mengasihi sampai kepada orang luar. Ini orang dewasa rohani, saudara. Dan firman Tuhan bilang ayat yang ke-8 dari 2 Petrus 1 ini mengatakan, sebab apabila semuanya itu menjadi praktek atau gaya hidup kita dengan melimpah-limpah, kita akan dibuatnya semakin giat. Nah ini loh saudara. Kenapa orang dewasa itu kalau kerja bisa giat? Oleh karena dia punya tujuan. Kalau anak kecil nggak bisa. Main-main dia. Bosen ditinggal. Tetapi orang dewasa, dia punya goal menjadi giat. Dan berhasil. Harus berhasil. Terutama berhasil di dalam pengenalan kita kepada Kristus sebagai Tuhan. Tetapi ayat 9, barang siapa tidak memiliki atau tidak mengalami semuanya itu, ia menjadi buta, picik atau bodoh, karena dia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dia lupa akan kuasa salib, saudara. Kembali lagi. Betapa dalamnya engkau jatuh, kata surat Wahyu. Padahal tadinya begitu bagus.
Tetapi oleh karena dia picik dan dia merasa bangga dengan kehidupannya sendiri, dia lupa bahwa dia bisa melakukan itu oleh karena Yesus melakukan semuanya itu di atas kayu salib. Dia lupa, dia menjadi sombong. Ayat terakhir, saudaraku, karena itu ayat 10. Saudara-saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan main-main, berusahalah sungguh-sungguh. Supaya apa? Panggilan dan pilihanmu itu semakin diteguhkan. Jikalau kamu itu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, ini loh saudaraku. Jadi inilah sikap dewasa yang seharusnya dituntut oleh gereja, supaya gereja itu tidak tinggal kanak-kanak. Dan di dalam gereja itu telah disediakan perangkat oleh Tuhan. Ada nabi, ada rasul, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab seorang gembala untuk membangkitkan supaya gereja itu dilengkapi. Yang melengkapi itu adalah penggembalaan, saudaraku, bukan penginjilan. Bukan penginjilan itu kurang penting, sangat penting. Tetapi tugas yang saya katakan ini, tugas untuk membangun sidang jemaat itu adalah penggembalaan. Oleh karena gembala itu yang nunggui tiap hari, yang mempertanggungjawabkan kalau ada apa-apa yang ditanya, ya apa gembala ini? Nah itu, saudaraku. Bukan ditanya, ya apa penginjilnya wis hilang. Wong datangnya ya cuma satu kali itu tok, mari itu pulang Amerika selesai. Tetapi justru yang ditanyakan itu adalah penggembalaan. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai penutup kata, saya ingin mengatakan, gembalakan domba-domba Allah dengan sungguh-sungguh, termasuk saya ini, supaya kita mengalami hal-hal pembaruan dan kita boleh berjalan di dalam menunggu ke hari kedatangan Tuhan. Kita tetap kuat dan teguh di dalam Dia. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Memang saudara sekalian, perjalanan bangsa Israel selalu menjadi gambaran dari manusia sekarang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa bangsa Israel ketika dibebaskan dari Mesir, seperti yang Bapak Gembala sudah sampaikan, mereka mengeluh, mereka banyak berontak, mereka bahkan ingin pergi ke Mesir kembali, dan mereka malah menolak manna itu, menolak firman Tuhan itu, seperti yang Bapak Gembala katakan. Dan Bapak Gembala juga katakan tadi bahwa ternyata kejadian itu bukan hanya terjadi di zaman bangsa Israel, namun juga banyak terjadi di zaman-zaman akhir ini. Banyak orang yang menolak firman Tuhan, tidak percaya lagi akan firman Tuhan, dan mengabaikan firman Tuhan itu juga banyak terjadi di zaman sekarang ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak boleh seperti mereka bangsa Israel, namun sebaliknya kita harus mencintai, menghormati, dan selalu mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Saudara sekalian, kita akan nyanyikan satu pujian, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Bagaikan
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di surga, perjalanan bangsa Israel memang selalu menjadi cermin dari kehidupan manusia sekarang ini, dan itu selalu berputar sampai pada saat hari ini. Bangsa Israel walaupun sudah dibebaskan dari Mesir, diberikan mana setiap hari, namun mereka menolak itu. Bahkan mereka ingin pergi ke Mesir kembali. Mereka menolak mana itu yang sebenarnya rasanya begitu sangat enak, yang gambarannya adalah firman Tuhan. Ternyata zaman sekarang ini juga kami belajar bahwa banyak orang yang menolak, yang tidak percaya, yang menghiraukan, yang mengabaikan firman Tuhan itu. Walaupun memang kami sudah dibebaskan dari dosa, namun terkadang manusia selalu menolak dan mengabaikan firman Tuhan. Hari ini kami belajar untuk tidak menjadi seperti mereka, namun sebaliknya. Hari ini kami mencintai firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, menghargai firman Tuhan, dan selalu mau setia melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Gembala kami yang selalu setia untuk menyampaikan berita firman Tuhan, yang selalu memberkati kami, menyegarkan jiwa kami. Tuhan berkati di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, di dalam hikmat. Tuhan tambahkan hikmat untuk boleh kembali menggembalakan kami, menyeringkan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Yesus, puji Tuhan, amin. Seperti biasa saudara sekalian, saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Ada ibadah PA hari Rebu jam 5 sore, ada ibadah kaum muda hari Sabtu pagi-pagi biasanya sudah di-share. Ada ibadah sekolah minggu, kira-kira akan kami share jam 11 atau 12 siang saudara sekalian. Dan ada ibadah raya jam 8 pagi saudara sekalian. Ibadah kita berjalan seperti biasa. Kiranya kita semua tetap setia di dalam mendengarkan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Pengumuman yang kedua yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk renovasi gereja kita, boleh langsung saja menuliskannya di dalam amplop, menyerahkannya kepada bendahara gereja kita, tidak mengapa. Atau jika tidak memiliki waktu, boleh saya langsung saja menghubungi saya pribadi. Saya siap untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Mari bergandeng tangan kita sama-sama untuk gereja kita tercinta saudara semuanya. Dan pengumuman yang terakhir seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan atau persembahan apapun, boleh langsung menghubungi saya pribadi. Saya selalu setia untuk melayani Bapak Ibu. Jika mungkin juga ada yang mau didoakan, tokonya didoakan, atau ada yang ulang tahun dan seterusnya, saya siap, kami siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Hampir lupa satu, ibadah di Jatiroto itu berlangsung hari Senin saudara sekalian, besok. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung, silahkan jikalau tergerak hati untuk bergabung, karena ibadah di Jatiroto sudah berlangsung seperti sedia kala saudara semuanya. Nah, pengumuman yang terakhir juga, bersyukur kita akan doakan bersama-sama bagi Kak De Vincent dan juga Kak Iren yang sudah menikah. Kiranya kita akan berdoa bersama-sama nanti, kiranya kedepannya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang dinaungi oleh Tuhan, dan masa depannya merupakan masa depan yang cerah saudara semuanya. Demikian pengumuman yang saya bagikan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa di surga,
dari awal, dari pujian hingga kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya itu berkenan di hati Tuhan. Biarlah semua itu juga boleh menyenangkan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini, pelayan-pelayan-Mu, imam-imam-Mu ya Tuhan, yang sudah berjeri lelah mengorbankan banyak hal. Tuhan memberkati kami di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam lindungan, di dalam kekuatan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Dan juga pertolongan, perlindungan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Berdoa juga ya Tuhan bagi sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat GPT Lumajang dan Jatiroto yang selalu setia mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati juga mereka dalam kesehatan, keluarga, pekerjaannya. Kiranya Tuhan selalu menyertai bagi yang mengalami tantangan hidup. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Hari ini juga kami berdoa dan berbahagia atas pernikahan dari Kak De Vincent dan Kak Iren. Kami berdoa bersama-sama kiranya anak-anak-Mu ini ya Tuhan menjadi anak yang mencintai Tuhan, yang selalu setia kepada Tuhan, yang masa depannya merupakan masa depan yang cerah, yang baik, dan juga kiranya juga boleh Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan, memberkati keluarga dan memberkati semua orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua, baik hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, amin. Shalom saudara semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, dan jangan lupa berdoa. Shalom dari kami semua, shalom.